Selamat malam semuanya, ya ini FTOK edisi 14 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTOK edisi terakhir. Ada beberapa, tidak terlalu banyak. Inilah akan kita bahas di FTOK malam ini. Baik, karena ini hari Minggu, kita langsung masuk ke pembahasan ISG di Stoko. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOK, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG di Stokol ya. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di Stokol tadi sore. Kita prediksi setelah ISG berhasil breakout di atas 7.300-an ya, kemungkinan besar ISG akan membentuk wave 2 turun ya. Jadi tetap akan ada terjadinya penurunan, koreksi. Dan target koreksinya yang kami perkirakan di angka 7.100-an ya. 7.100 ini adalah support terdekat. Dan target paling memungkinkan kedua adalah 7.000 sampai dengan 6.966, di mana di area tersebut terdapat gap terbuka. Sementara ini seperti itu, jadi perlu kita waspadai karena posisi saat ini ISG sudah cukup tinggi meskipun masih ada sedikit ruang untuk naik di 7.374 sampai dengan 7.430. Secara umum, secara general ya, tentu kita perlu melihat saham-saham yang kita tradingkan apakah memiliki kondisi yang sama atau tidak ya. Jika saham tersebut sudah memasuki area resist atau dekat dengan target swingnya ya, mungkin ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk melakukan take profit untuk swing ya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Mohon analisa saham Hexa dan Akra, support dan resisten untuk swing. Oke, kita bahas satu saham ya, Hexa. Oke, untuk saat ini Hexa secara jangka pendek ya, baru saja kita lihat ini apakah sudah keluar atau belum. Kita bersihkan dulu ya. Terakhir dia konsolidasi ya, konsolidasi menyempit. Nah, kita akan melihat potensi swing di sini apakah sudah mulai keluar dari konsolidasi ini atau belum gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan saat ini Hexa sedang proses ya, mungkin ya bisa dikatakan sudah mulai bergerak keluar ya, dan ini mungkin jadi sebuah peluang atau potensi yang lebih besar pergerakannya. Nah, kita akan lihat dulu seberapa besar. Yang terdekat di 6925. Kemudian yang selanjutnya ada di 7.600, tapi kita akan ambil di 7.500. Ya. Oke, ini berapa persen gitu ya. Ini adalah resist 5% ke TP1 6.950 atau 25. Kemudian ke TP2 sekitar 14%. Nah, apabila kita mengambil posisi di harga saat ini ideal atau tidak, kita akan lihat secara risk ya. Risknya support terdekat ya di 6.400. Itu sekitar kurang dari 5%. Kalau Anda ingin mungkin lebih kita longgarkan lagi ya, di support selanjutnya di 6275 itu berapa persen? Sekitar 4%. Jadi mungkin support level proteksinya ada di 6275. Itu masih di kami, itu masih sesuai dengan toleransi risiko ya. Seperti itu. Lanjut ya, gimana tentang saham SGR Bank prospeknya? Mohon dilengkapi ya. Silahkan, prospek yang dimaksud adalah prospek untuk trading atau untuk investasi. Silahkan direvisi, silahkan dikoreksi, tulis di kolom komentar di FTOK malam ini ya. Di FTOK selanjutnya akan saya bahas. Malam Pak ya, mau analisa fundamental saham CASS untuk investasi. Apakah layak untuk investasi dan best price-nya di berapa saat ini? Oke. Kita lihat dulu fundamentalnya. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas dulu ya, mungkin beberapa bulan yang lalu. Oke, kita lihat dari secara fundamental dulu, karena investasi harus menggunakan pendekatan fundamental di awal, baru kita akan melihat apakah harga sahamnya ini belum merefleksikan atau sudah merefleksikan fundamental jika fundamentalnya layak. Jadi ketika fundamentalnya layak investasi ya, tumbuh, profitnya bagus, marginnya tebal, namun
jika harga sahamnya sudah naik ya tentu saja kita bisa mencari yang lain. Namun kita akan cek dulu karena ini sahamnya sudah naik ya. Jadi ini saham ini relatif sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, kita lihat di sini rally naiknya ini dimulai di Juli tahun lalu. Jadi ini udah naik setahun. Ya, udah naik bahkan sudah 100% kenaikan. Ya, artinya ekspektasi kita adalah di kuartal 1 2024 itu harus lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2023 karena kenaikannya sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan yang ada di kuartal 1, pertumbuhannya ini masih berlanjut ya. Revenue tumbuh 29%. Secara operasional tumbuh 77%, sangat signifikan sekali. Kemudian secara bottom line itu tumbuh sampai dengan 90%. Ya, ini pertumbuhan yang signifikan. Kalau kita lihat di sini memang secara tahunan sejak 2021 yang lalu pertumbuhannya ini secara tahunan memang sangat konsisten dari atas sampai dengan bawah. Artinya secara pertumbuhan ini layak invest. Kemudian secara profitabilitas ya, kita perlu tahu bahwa ini marginnya ya, kita harus lihat marginnya ini apakah dia mengalami pertumbuhan, peningkatan atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari 2021 ya, kita abaikan 2021 dia terus mengalami konsisten pertumbuhan, peningkatan dari profitabilitas. Jadi artinya ini selain bertumbuh ya, efisiensinya meningkat sehingga profitabilitasnya juga meningkat lebih tinggi dibandingkan pos atas yaitu revenue. Jadi ini like invest. Kenaikan harga sahamnya sudah 100%. Apakah harga sahamnya ini sudah merefleksikan atau belum? Kita akan lihat. Terakhir, peak terakhir yang dibentuk adalah 1285 ya. 1285 ini adalah level tertingginya. 1240 ya, ini adalah level tertingginya. Kemudian level tertinggi sebelumnya di masa lalu di 2015 itu di 1350. Kemungkinan besar ya, level ini bisa dicapai dalam jangka pendek menengah ya, karena saat ini memang masih dalam skenario naik. Jika kita invest di harga saat ini, menurut kami ya, kenaikan yang sudah terjadi ini sekitar 100% lebih ya dibandingkan 2023 ya. Saya rasa ini memang sudah merefleksikan kenaikan yang terjadi di fundamental. Jadi kalau kita masuk di harga sekarang, risknya itu kemungkinan sudah premium. Sepremium apa, setinggi apa risknya gitu ya. Kita akan melihat di EMA 60 karena EMA 60 ini cukup menjaga harga saham ini dalam tren. Misalkan dalam periode tren turun di 2016 sampai dengan 2020 ya, EMA 60 ini cukup menjaga dan bahkan sebelum di uptrend di 2023, di 2021 sempat meretest EMA 60. Sehingga kita anggap risknya adalah EMA 60. Jadi dalam skenario naik mungkin untuk kas ini bisa turun sampai dengan EMA 60. Itulah yang kita sebut sebagai resiko teknikal. Seberapa besar resikonya ini ya? Lagi-lagi setiap investor punya hitungan sendiri-sendiri. Risknya sekitar 42%. Jadi di harga saat ini bukanlah best price untuk saham ini. Ya, di harga berapa best price-nya? Tentu di EMA 60 dekat dengan EMA 60 ini. EMA 60 ini sifatnya dinamis ya. Jadi dia mengikuti harga sahamnya semakin lama semakin tinggi tentunya kalau harga sahamnya sedang naik ya. Nah, maka dari itu saran kami adalah kalau Anda memang mau invest di saham ini, tunggulah terjadi wave turun. Karena tidak mungkin saham itu naik terus-terusan. Pasti akan ada nanti kalanya dia akan terjadi technical correction, yang itu adalah mungkin kesempatan untuk kita sembari kita mereview fundamentalnya ya, sambil menunggu. Karena investasi itu tidak sekedar hanya memilih saham bagus, tapi kita harus sabar dalam menunggu, sabar dalam menghold saham yang kita punya sampai dengan target yang kita harapkan, sampai dengan fundamental yang kita proyeksikan tercapai. Jadi ketika kita investasi itu kita sudah bisa memproyeksikan 1, 2, 3 tahun ke depan fundamentalnya revenue seberapa. Misalkan kita mencari dividennya berapa, kemudian profitabilitasnya di angka berapa. Nah, sembari kita melakukan follow up terkait parameter-parameter itu, kita juga sambil menunggu momentum harga sahamnya ini masuk ke hitungan kita secara risk. Karena risk ini adalah yang terpenting buat kami. Kalau buat kami investasi itu kita harus bisa mengkalkulasi risknya ini berapa untuk kita masuk ya, dan kita tunggu dulu. Nah, ini menurut kami perlu ditunggu terlebih dahulu. Nah, kita akan coba lihat di Fibo ya. Nah, yang memungkinkan jika mungkin harga saham ini terjadi koreksi, paling tidak itu di 835. Ya, 830 atau 800-an ini mungkin menjadi area entry terdekat.
Apa yang dilakukan investor jika harga saham masuk ke area akumulasi terdekat? Mengakumulasinya tetapi sangat bisa dikatakan masuk dalam kategori test lot ya. Kita masuk perlahan sembari mengikuti bagaimana report-report update-update terkait fundamentalnya ya. Terus kalau misalkan sahamnya ternyata masih naik, ya udah biarin aja sampai dengan poin tertentu, sampai risknya itu memang bisa kita ambil ya. Karena apa? Karena di market kan banyak saham ya. Sembari menunggu mungkin kita bisa invest di saham yang lain, sektor yang lain yang sekarang ini fundamentalnya juga sama bagusnya gitu ya. Jadi kan kita ini kan investor, kita punya uang, kita bisa memilih ya. Dan saham itu banyak yang bisa kita pilih. Ketika kita melihat fundamental bagus tapi harga sahamnya sudah terlalu tinggi untuk dibeli, ya jangan dipaksakan. Itu ya saran saya buat mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru ya. Di dalam investasi itu tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan resikonya besar ya. Jadi misalkan kita mengikuti, misalkan khawatir nggak dapat barang, nah itu bahaya ya. Jadi sebisa mungkin Anda harus tenang. Di market itu tidak boleh gerusa-gerusu, nggak boleh. Jadi penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan. Seperti yang kami lakukan di Peer and Peers, penuh pertimbangan, penuh dengan ketelitian, hati-hati supaya ya yang kita lakukan nantinya tidak beresiko besar. Ya, dan itu terus berkelanjutan gitu loh dalam jangka panjang. Dan kita tidak terpacu pada satu atau dua saham, kita berpacu pada market. Jadi kita dapat ini, kita nggak dapat ini, kita cari yang lain gitu ya. Itu sedikit edukasi untuk mungkin Bapak Ibu mungkin melihat barang bagus tapi kok harga sahamnya sudah cukup tinggi gitu ya. Di sini pentingnya peran YF Advisor ya untuk memberikan advice ya. Tentunya kalau Anda member ya, Anda bisa berkonsultasi dengan lebih baik dengan advisor saya. Mau analisa saham AKR untuk swing trade, apakah layak kalau untuk investasi jangka panjang? Terima kasih, mohon maaf Pak kalau ada salah kalimat atau ada kurang jelas. Semoga Pak Yef dan tim sehat selalu. Terima kasih doanya. Jadi perlu kita luruskan lagi, sekali lagi berkali-kali kita sudah bilang, ketika Anda mau invest ya invest. Kalau Anda mau swing trading ya tanyanya swing trading. Jadi jangan campur aduk. Jangan bisa dikatakan ya kita harus tegas dengan tujuan kita. Gitu ya. Kalau Anda bertanyanya ya tidak tegas, tanyanya ya mau swing trading dan juga investasi, saya khawatir karena kebanyakan ya di luar sana itu tidak bisa membedakan antara tujuan trading dan tujuan investasi. Jelas trading jangka pendek, investasi jangka panjang ya, dan itu akan menentukan proses nantinya ya. Ini tidak salah penulisan, tetapi kita perlu luruskan mindsetnya ya. Dalam trading dan investasi itu berbeda, jelas, tidak abu-abu, jelas hitam dan putih itu berbeda. Strategi yang digunakan berbeda, parameter yang digunakan berbeda, cara milihnya berbeda, eksekusinya juga pasti berbeda, time frame yang digunakan juga berbeda ya. Jadi ini perlu saya tegaskan, di YF Talk pun ya harus tegas ya. Jadi Anda harus tahu juga tegas sama galak itu beda ya. Kita nggak bermaksud menggalaki member, apalagi ya mereka kan menggaji kami, membayar kami ya, memberikan kami kepercayaan untuk memberikan nasihat, tapi kami perlu menegaskan ya. Seperti itulah kami dalam memberikan advice, tidak abu-abu, sangat tegas, sangat jelas, tidak galak loh ya. Ini jangan diartikan wah Yev ini galak sekali, bukan seperti itu ya. Jadi Anda perlu menerimanya dalam ya, kita ini penasehat ya, kita ini penasehat, bukan sales atau bukan orang sekuritas ya. Kita ini advisor yang tugas kami adalah membantu Anda ya, membantu Anda untuk menunjukkan ya mana yang tepat dan kurang tepat ya, gitu. Ini tugas kami. Yang terakhir kita ditawari sekuritas Stockbit mau menggunakan YF Advisor untuk rising account. Kami tidak bisa karena memang kami independen, tidak sama dengan sekuritas ya, gitu. Jadi kalau Anda marketingnya investasi tapi ujung-ujungnya trading, itu juga nggak bisa. Jadi jelas di private trading room itu trading swing, di Bull Hunter trend following, Peer investasi ya, Peer juga investasi di saham syariah, gitu. Jelas tidak ada yang abu-abu
Oke, saya anggap ambil yang pertama ini. Jadi tidak kita bisa jawab ini, ya. Khawatir nanti ketika Anda ternyata gagal di swing trade, padahal tidak layak investasi, Anda paksakan untuk investasi. Nah, ini jadi panjang urusannya, ya. Gitu. Oke, untuk swing trade, swingnya jelas ini sudah berjalan sejak lama. Ini untuk jangka panjang ya, tapi untuk jangka pendek kita lihat saat ini cenderung ke konsolidasi ya, konsolidasi dengan kecenderungan naik. Nah, seberapa menarik saham ini untuk swing trade-nya ini ya, kita perlu melihat dari sini ya. Ini adalah ruang gerak dari AKR. Jadi AKR ini pergerakannya kita harus lihat, perlu kita melihat dengan cara yang gampang ya, karena ya kita jangan dipersulit lah, cara yang gampang aja. Lihat ya, ini adalah tren yang jelas ya. Di dalam tren ini ada swing naik dan swing turun ya. Nah, kemudian tren ini berubah sedikit mengalami perlambatan. Jadi tren itu ada tren akselerasi ya, kemudian tren perlambatan. Kalau tren perlambatan itu artinya dia mendekati dengan pergerakan konsolidasi, tetapi masih dalam kecenderungan yang sama dengan tren sebelumnya. Tren sebelumnya apa? Naik. Apakah itu bagian dari sebuah pembalikan arah? Bisa ya, bisa tidak. Tinggal nanti tunggu konfirmasi. Ya, tetapi kalau kita memang tujuannya swing, kita tidak peduli dengan tren. Mau trend, downtrend, mau konsolidasi kayak, mau uptrend kayak, selama upside-nya cukup untuk kita trading kan, tetap kita bisa trading kan. Ya. Jadi ini kita perlu kasih tahu ya, ini adalah proses deakselerasi dari tren naiknya. Artinya ekspektasi kita periode saat ini tidak akan sama dengan periode 2020 ke 2023 awal, di mana harga sahamnya ini rally signifikan ya gitu. Nah, ini sedikit edukasi juga ya. Jadi kita ketika mau melakukan trading pun kita harus melihat kondisinya itu seperti apa sih. Nah, barulah kita akan mengkalkulasi risknya ini berapa persen. Kalau dia turun ke baseline ya, downline dari konsolidasi ini, support trend line ini itu sekitar 4%. Yang mana ini akan semakin hari semakin naik, sama dengan trend line, sama dengan EMA 60 ataupun EMA yang lain atau moving average yang lain. Ya, karena ini berkecenderungan naik. Jadi ya selama harga sahamnya ini masih dalam kecenderungan ini ya, dia semakin lama akan semakin naik seiring dengan berjalannya waktu. Sampai dengan konsultasi saat ini, risknya dari harga saat ini di harga 1.500 itu sekitar berapa persen? Nah, kita lihat ya, 7%. Oke, kita harus lihat di sini apakah secara historical pernah dibentuk support di situ ya, untuk mengcross check apakah ada validasi di situ adalah support atau tidak. Nah, ini pernah dibentuk di 1390 di tanggal 4 Oktober, sekitar Oktober 2023. Kemudian ya, kita lihat lagi ke belakang di Juni 2023 ini juga dibentuk sebuah support. Oke, nah berarti ini adalah memungkinkan untuk menjadi support. Sehingga kalau kita mengacu pada aturan di private trading room, risk tidak boleh lebih dari 5%. Artinya di harga saat ini 1.500 ini masih cukup tinggi untuk kita beli. Ya, secara risk. Secara otomatis kita perlu menunggu harga turun paling tidak di 1.460. Ya, jadi masih perlu menunggu turun. Nah, berapakah upside yang bisa kita ekspektasikan? Karena ini juga seiring berjalannya waktu ini akan naik. Ya, sama dengan downline-nya ya, upper line-nya juga bisa naik. Ini upper line ya, kita beri warna yang lain. Ini potensi dia punya target swing. Ya. Jika di harga saat ini itu dia bisa naik sampai dengan EMA 60 dulu ya, karena EMA 60 ini juga beberapa kali terdekat dulu. Ini kan ada TP1 ya, sekitar 7%. 7% itu berarti memenuhi syarat ya secara upside, dan kalau dia bisa naik lagi ke upper line ya, dan kemungkinan kecil ya sementara ini karena swingnya masih berjalan turun,
itu sekitar 26%. Sehingga untuk saat ini secara potensi profit masuk dalam syarat di private trading room. Namun risknya itu yang membuat saham ini perlu kita bersabar untuk menunggu. Toh juga masih dalam swing turun, belum buru-buru untuk masuk, ya. Gitu. Jadi sementara ini saran kami ya menunggu turun paling tidak di 1460. Itu ya. Semoga dapat menjawab. Mohon maaf tidak bisa jawab kita investasi, takutnya nanti disalahartikan ya. Oke. Tolong bahas saham Cleo untuk investasi sudah punya 3% porto di average price 13.10. Bagaimana pergerakan harga secara teknikal? Apa bagus nambah posisi atau nunggu turun lagi? Mohon advice-nya sebelumnya. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Cleo sudah pernah kita bahas juga bahwa di harga saat ini adalah exit level yang ideal untuk investasi ya. Kami sendiri juga invest di di Cleo ini, dan ya kami sudah dalam posisi bersih ya. Artinya kita sudah melakukan penjualan ya di saham ini, sehingga ya kalau kita bilang di harga saat ini sudah terlalu tinggi untuk kita akumulasi ya. Pastinya, karena kalau Anda beli di harga saat ini kemungkinan besar yang akan Anda beli adalah kemungkinan besar ya barang-barang di peers gitu ya. Kita coba lihat ya di peers ya. Terakhir kita exit di tanggal berapa bulan yang lalu, bulan Mei ya. Bulan Mei itu puncak kenaikannya untuk saham Cleo ya. Jadi bisa dikatakan ya untuk saat ini sangat-sangat tinggi buat nih ya. Kita harus kasih tahu, khawatirnya nanti Anda beli terlalu tinggi ya. Bulan Mei ya, ini dimulai akhir bulan Mei ya. Ini juga tanggal 3 Mei ini sudah menunjukkan upper shadow di sini ya di 12.9 secara teknikal, dan untuk secara teknikal jangka panjang, jangka menengah ya, Anda bisa lihat di sini ini historicalnya ya. Historical ini bisa menggambarkan bahwa saham ini kalau sudah mengalami rally naik dengan signifikan, setelah itu dia akan kembali turun ke EMA 60. Jadi harga beli yang ideal ya tentu saja ya EMA 60. Ini kita invest di bulan Maret 2024 nih ya. Nah, di peers kita akumulasi di harga 700-an bulan Maret. Ini ya. Di sini. Nah, ini ya. Jadi kita memang benar-benar sabar menunggu saham ini benar-benar momentum agar investasinya tidak terlalu lama, dan setelah kita investasi ya sahamnya langsung membuahkan hasil ya. Kita average di 700-an dan saham ini naik sampai dengan bulan Mei ya. Juni itu sampai dengan 1.400-an ya, itu 89%. Saat ini sudah kita posisinya sudah tidak punya barang lagi. Ya artinya Anda beli di harga saat ini ya besar resikonya. Sebesar apa kalau dia balik ke EMA 60? Ya. Itu bisa sampai dengan 31%. Besar atau tidak sebenarnya ya tergantung Anda bagaimana. Risiko 30% nggak apa-apa ya, nggak besar. Tapi kalau buat kami itu terlalu besar. Jadi saran kami paling tidak ya Anda perlu menunggu harga sahamnya ini mendekati EMA 60 ya. Kami menggunakan EMA 60 ya. Kalau Anda mau pakai EMA yang lain boleh-boleh aja, nggak masalah. Ya kalau misalkan di monthly di sini jelas ini EMA 60 jauh ya. Jadi kita menggunakan weekly. Di sini EMA 60 cukup valid kalau Anda masuk paling tidak di 840. Kalau Anda punya 3%, alokasi di Cleo ini maksimal adalah 10%, Anda masih bisa akumulasi sekitar 7% lagi. Ya. Target alokasi di peers itu 10% maksimal. Jadi kalau Anda mau masuk, katakanlah mau maksimal di 10%, Anda masih bisa masuk 7% lagi, namun di harga yang lebih rendah, jauh lebih rendah dari harga Anda beli sebelumnya. Ya, di bawah 900 sampai dengan 800-an. Mungkin nggak ke sana? Ya, mungkin aja, tapi ya
sekali lagi kami bukan price maker, itu adalah area best price untuk masuk di saham Cleo. Ya, seperti yang kami lakukan di bulan Maret lalu. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Apa ini? Sampean koyo guru matematika SMP kumbian, gua lak pol. Mohon maaf ya. Kita nggak bermaksud galak ya. Semoga Bapak Ibu dapat menerima apa yang kami sampaikan di sini dengan lapang dada dan mengambil sisi positifnya. Jadi di konsultasi pun juga kami berusaha untuk tegas memang ya, tapi karena kami merasa penting untuk menyampaikan seperti itu agar apa? Agar Anda benar-benar melindungi modal. Modal itu kan nggak semua orang dapat modal dengan mudah. Mungkin mereka harus menabung bertahun-tahun, mungkin mereka harus melakukan banyak hal untuk dapat modal ya. Jadi daripada member kami misalkan rugi, mending kita dicap galak nggak apa-apa, tapi kita memang maksudnya adalah untuk itu ya, bukan bermaksud untuk menggalaki orang, bukan, tetapi memang kita berusaha untuk tegas agar orang serius ya. Ini bukan main-main nih, masalah uang nggak main-main, di kita nggak main-main ya, ini benar-benar masalah serius. Kalau investasi itu harus komitmen jangka panjang, kalau trading juga harus ekstra disiplin. Jadi itu bukan masalah kita menggalaki ya, itu kan sebenarnya duit orang, tapi kita berusaha untuk menjaga itu ya dengan cara ini, mengedukasi seperti ini ya. Jadi jangan disalahartikan. Oke. Salam Pak Yep, mau analisa untuk saham Adro untuk dividen investing jangka panjang. Berapa area harga yang tepat untuk masuk? Terima kasih. Oke, untuk dividen investing Adaro ini saham siklikal ya. Saham siklikal ya, perlu kita tahu bahwa kalau kita masuk di saham siklikal kita harus tahu siklusnya. Siklus Adaro tentu saja ya sama dengan sektor energi, kita bisa harus memperhatikan harga batu bara terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat harga batu baranya bagus, sudah mulai berada di bottom ya, kita bisa masuk ya. Jadi kalau saat ini kita bisa melihat siklus yang sedang berjalan saat ini adalah siklus turun ya, dimana siklus naiknya memang sudah lewat dari 2020 sampai dengan 2022, sehingga ekspektasi kita untuk saham ini tentu saja belum naik untuk dalam waktu dekat ini. Jadi kalau kita mau bisa katakan secara teknikal, saham ini mungkin masih bisa mengalami penurunan atau paling tidak konsolidasi. Nah, support yang sudah dibentuk untuk Adaro sendiri yang kita perlu perhatikan. Jadi kalau batu bara sekarang ini harganya di 135 ya, dia ada support di 116. Ini adalah support yang dibentuk ya. Support yang dibentuk yang kebetulan ini adalah resisten di 2018. Jadi kita bisa menunggu, mungkin masih bisa turun lagi gitu ya. Kemudian kita lihat Adaro. Berapakah supportnya? Kemungkinan di 2100 ya. Terakhir kita masuk di situ. Di private trading room kita nggak investasi kita di PIR 2019 sebelum pandemi, lalu sahamnya turun dan kita maksimalkan di 2020 ya. Kenapa kok kita masuk di 2020? Karena kami merasa waktu itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi memang kita kembali ke harga batu bara. Lagi-lagi yang kita lihat pertama adalah batu bara dulu. Kalau batu bara sudah bagus, baru kita putuskan untuk mencari saham yang mana, apakah PTBA, apakah Adaro, apakah yang lainnya gitu ya. Nah, kami rasa waktu itu 2019 ya, kita masuk di bulan, kalau nggak salah bulan Juli, sebentar saya cek, dimana kita juga masuk saham ini dapat dividen juga ya, plus capital gain tentunya. Jadi 2020 bulan 2019 bulan Juli ya, kita perlu melakukan pemetaan yang secara umum dulu. Kita melihat batu bara dulu. Kalau batu baranya sudah memang dalam momentum yang tepat, misalkan sudah membentuk sebuah bottom, ya kita putuskan untuk masuk. Saat itu kita masuk bersama dengan Astra juga ya, kebetulan Astra di dalamnya ya ada United Tractor yang juga kita beli namun di Pierce. Ya, ini beda-beda, peruntukannya memang beda-beda ya. Sebentar kita tunjukkan dulu untuk kita belajar ya, untuk kita belajar supaya nanti kita bisa perbaiki di masa yang akan datang. Nah, ini ya.
Kita waktu itu masuk di Agustus ya. Agustus itu batu bara di harga 70-an. Kita switching dari saham INDF ya, dan sebetulnya waktu itu Inco juga kita jual ya. Nah ini ya, di 1030 sampai dengan 900 kita waktu itu ya. Kita masuk di situ. Lalu di 2020 ternyata harga saham Adaro masih turun karena harga batu bara masih turun. Kenapa kok kita masuk di harga di momentum bulan Agustus 2019, bukan Juli ya, ternyata 2019? Karena saat itu ya level 0,618 di level 73, waktu itu harga batu bara di level yang cukup support yang penting ya, kami anggap ini adalah momentum yang tepat untuk masuk. Sehingga di harga di waktu itu kita melakukan akumulasi saham Adaro ya, dengan tujuan tentu saja mencari capital gain karena sebelumnya dia sudah mengalami kenaikan dan membentuk sebuah high low ya. Ekspektasi kita ternyata tiba-tiba ya, namanya investasi itu ada risk yang tidak terduga, tiba-tiba masuk COVID harga batu bara langsung jatuh dari berapa, dari 70-an sampai menyentuh level 50, di bawah 50 gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita beli, kita tambah ya. Nah, yang kita beli nggak cuma saham Adaro ya, waktu itu ada United Tractor, ada Baramukti, kemudian beberapa saham lain yang berkorelasi juga ya. Nah di 2020 ya kita dapat Adaro di harga 700-an ya. Nah setelah itu harga sahamnya mengalami kenaikan. Apakah sekarang ini masih hold? Ya tentu saja tidak, udah naik 500%, tapi kita nggak pernah memang mengkoar-koarkan keuntungan karena ya lagi-lagi yang dicari member sebenarnya adalah konsistensi ya, konsistensi. Nah kalau kita lihat dari sini, apakah sekarang ini Adaro sudah menarik untuk dibeli? Belum, masih sangat belum, masih bisa dimaksimalkan. Terakhir kita beli di private trading room itu 2100 di bulan Juni, tanggal 5 Juni tepat kita beli untuk swing, bukan untuk investasi ya. Karena kalau kita investasi di saham Adaro, paling tidak saham Adaro harus turun di bawah 2000 ya. Dengan catatan harga batubara tidak turun dari area 120 sampai dengan 110 ke bawah. Ya artinya masih di perdagangan di atas 110. Gitu loh. Kalau dia turun sampai dengan di bawah 100, apalagi di bawah 90 ya, berarti kita bisa menunggu Adaro di 1500 ya. Dan itu pun ya masih memungkinkan sampai dengan saat ini, kita coba tunggu ya. Jadi kalau misalkan kita beli di harga saat ini masih cukup berisiko buat kami loh ya, buat kami. Kalau dia turun ke 0,6 itu loh 28%. Kalau dia turun sampai dengan 0,7 dengan catatan harga batubara juga ikut turun, ya itu bisa 50%. Ya. Nah, bagaimana dengan dividen investing di saham ini? Tentu saja besar, tapi ini bukan pilihan kami untuk dividen. Kami lebih memilih dividen yang konsisten. Ya, dividen Adaro besar, tetapi dia tidak konsisten, naik dan turunnya bersamaan dengan harga batu bara. Kinerja fundamentalnya pun juga ada siklusnya. Ya, sedangkan dividen investing adalah passive investing. Ya, kita beli tahun ini kita dapat sekian, ya. Kita ekspektasikan beberapa tahun ke depan dividen kita bertumbuh. Ya, sedangkan kalau kita investasi di saham batubara seperti Adaro belum tentu. Kita beli saat ini saat siklusnya bagus, tiba-tiba siklusnya berubah di tahun depan. Nah, itulah yang membuat kenapa saham-saham batubara bukan pilihan kami untuk invest di dividen. Ya, kita akan lebih memilih saham banking yang lebih konsisten. Ya, kalau kita mencari saham Adaro untuk itu, mungkin ya kita masih hold sampai sekarang. Ya, karena kita hanya mencari capital gain dan kebetulan memang kita dapat dividen juga dari Adaro. Ya, kita anggap itu bonus. Ya, yang terpenting adalah capital gain. Itu yang paling utama untuk invest di saham-saham siklikal, bukan dividen. Karena setelah dividen ya Anda bisa lihat apa hasilnya, harga sahamnya turun. Ya kita lebih baik mengamankan profit dari capital gain daripada kita tahan untuk mencari dividen. Ya, demikian, semoga dapat menjelaskan.
Lanjut ya, Pak F tolong bahas BFIN secara teknikal target turunnya sampai ke berapa? BFIN ya. Oke, saat ini dia breakdown konsolidasi support 1000, berarti kemungkinan dia akan turun di pertama 0,3, kedua 0,6. Nah, 0,3 kemarin adalah level support 1000, berarti saat ini kemungkinan besar BFI bisa turun sampai dengan 740. Ya, 740 ini adalah area yang memungkinkan secara teknikal untuk BFIN turun ya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham MAPA apakah cocok untuk swing trade? Oke, kita lihat MAPA apakah memungkinkan untuk swing trade. Ini ya, sekarang ini proses masih dalam proses A, masih turun, dan untuk swing trade saran saya untuk tunggu momentum dia swing di 765. Jadi konfirmasinya di 765. Jika dia breakout di situ Anda bisa beli untuk swing dengan target di 0,3 ya, itu di 875 kita update di 880 ya. Itu target 1, target keduanya di 990 ya. Itu untuk target swingnya. Kemudian proteksinya jika dia breakout dari 755 adalah di 710 gitu. Lanjut ya. Terima kasih untuk kehadiran Yeftok yang sangat membantu untuk trader pemula. Sama-sama. Mohon pencerahannya untuk Suri, apakah cocok untuk trading saat ini, di mana bisa masuk dan target exitnya. Oke. Suri. Oke, kalau kita lihat ini saham baru ya. Saham baru tapi sudah bisa dianalisis, tren turun jelas. Kemudian saat ini momentum swingnya sudah lewat ya. Kemarin sudah mencapai target swing di 206 EMA 60, itu kemungkinan 0,3 ya, belum 0,3 ya. Berarti kita bisa melihat potensi saham ini lebih lanjut. Kita coba lihat kalau Anda mau entry ya, idealnya di 142, 143 dengan proteksi di support terdekatnya. Anda bisa menggunakan risk tolerance Anda, misalkan ada 5% ya, 5% itu ke bawah, atau secara teknikal itu di 131 ke bawah. Ya, itu mungkin berapa persen? Kalau Anda dapat di harga 142 itu sekitar 7%. Lagi-lagi ya, setiap orang beda-beda ya toleransinya. Anda bisa pakai teknikal ataupun tolerance. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Namun apabila tidak sesuai, mohon maaf sekali. Anda bisa analisa lagi, Anda bisa buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan disiplin ya. Dan silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftok selanjutnya. Tulislah dengan jelas maksud Anda, apakah mau trading, mau investasi, tanya teknikal, tanya fundamental. Yang penting jelas, nanti kita akan bisa bahas. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.